Good morning, grade 8. Okay, before we start our learning activity, please prepare your science book. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anak persiapkan terlebih dahulu buku IPA terpadunya ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk di bab yang ke-9, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Oke ya. Nah, selama masih hidup, manusia terus memerlukan energi. Energi tersebut diperoleh melalui proses oksidasi zat-zat makanan yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Proses oksidasi tersebut memerlukan oksigen. Nah, bagaimana udara bebas dapat masuk ke tubuh kita dan oksigen dapat masuk ke kapiler darah kita? Untuk menemukan jawabannya, anak-anak simak baik-baik ya. Selanjutnya, yang perlu kita tahu adalah tujuan pembelajaran. Setelah melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi organ penyusun sistem pernafasan, membandingkan proses inspirasi dan ekspirasi pada proses pernafasan, mendata contoh penyakit pada sistem pernafasan, menghitung frekuensi nafas orang normal, mengukur udara pernafasan dan kapasitas vital paru-paru. Kita akan belajar tentang organ-organ pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama adalah hidung. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Hidung memiliki kelenjar Lender yang berfungsi mengatur kelembaban udara. Oleh sebab itu, sebaiknya bernafas melalui hidung bukan melewat mulut. Hidung sebaiknya selalu bersih dan rambut hidung tidak dipotong. Anak-anak bisa lihat gambar hidung. Kemudian ada gambar rongga hidung sebelah bagian kiri ya. Yang selanjutnya adalah saluran pernafasan. Saluran pernafasan ini meliputi trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsinya untuk mengalirkan udara pernafasan dari hidung ke paru-paru. Di ujung frontal trakea terhadap tekak yang berfungsi membuka dan menutup saluran pernafasan. Di laring terhadap pita suara sehingga kita dapat bersuara. Saluran pernafasan tersusun oleh cincin-cincin tulang rawan sehingga saluran pernafasan akan selalu terbuka. Dalam saluran yang ada silia sangat pekat terhadap benda asing yang memasukinya. Biasanya kita akan batuk, tersedak, dan bersin jika benda asing memasuki saluran pernafasan. Anak-anak bisa lihat ada gambar laring ya atau pangkal tenggorokan dari depan ya, sebelah kiri, dari belakang yang sebelah kanan. Organ yang selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu kanan yang terdiri dari 3 lobus dan kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dilindungi selaput pembungkus yang disebut pleura, memiliki gelembung-gelembung kecil seperti bola yang disebut alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida agar tidak meracuni sel-sel tubuh. Setiap menit, paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml karbon dioksida. Anak-anak bisa lihat gambar paru-paru. Yang A ya, yang kemudian yang B adalah saluran pernafasan manusia serta alveolus. Itu ada alveolus ya. Selanjutnya adalah mekanisme pernafasan. Secara normal, pernafasan merupakan kerjasama antara tulang dada dan otot dada, diafragma, serta otot perut. Bernafas terdiri dari 2 fase, inspirasi, proses masuknya udara sampai ke paru-paru, dan ekspirasi, proses keluarnya udara dari paru-paru. Mekanisme pernafasan ada 2 macam, yaitu pernafasan dada, membesarkan dan mengecilkan dada saat bernafas. Yang kedua adalah pernafasan perut, membesarkan dan mengecilkan perut saat bernafas. Selanjutnya adalah mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Oksigen berdifusi dari alveolus ke dalam darah. Hemoglobin atau Hb, sel darah merah mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin.
Oksigen diedarkan oleh darah ke seluruh jaringan dan sel tubuh. Di dalam sel tubuh, darah melepaskan oksigen sehingga oksihemoglobin menjadi hemoglobin. Oksigen dilepaskan pada sel tubuh untuk respirasi sel atau proses oksidasi biologi. Respirasi adalah reaksi antara zat makanan dengan oksigen yang menghasilkan energi karbon dioksida dan uap air. Energi hasil respirasi digunakan untuk kegiatan tubuh, sedangkan karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh. Karbon dioksida berdifusi dari jaringan ke dalam sel. Selanjutnya, hemoglobin mengikat karbon dioksida membentuk karbamohemoglobin. Karbodioksida dibawa ke paru-paru dan di paru-paru karbon dioksida berdifusi masuk ke alveolus. Karbon dioksida dikeluarkan melalui saluran pernafasan dan air dikeluarkan dalam bentuk uap air. Anak-anak, ini adalah gambar mekanisme pertukaran O2 dan CO2, difusi oksigen dari udara dalam alveolus ke kapiler darah dan karbon dioksida berdifusi dari darah ke udara. Yang selanjutnya adalah frekuensi pernafasan. Orang normal bernafas 12-15 kali per menit. Nah, anak-anak bisa hitung ya. Coba dalam 1 menit anak-anak bernafas berapa kali. Ya, bisa dibuktikan. Kemudian, frekuensi bernafas dipengaruhi oleh jenis kelamin, aktivitas, dan usia. Ya. Terus yang selanjutnya adalah pada wanita memiliki volume paru-paru yang lebih kecil daripada pria sehingga frekuensi bernafasnya lebih banyak. Semakin cepat tubuh beraktivitas, semakin cepat pula frekuensi pernafasannya. Ya, jadi jika kita pada saat kita habis berlari, pasti kita akan frekuensi pernafasannya akan lebih cepat. Yang selanjutnya, saat menahan napas beberapa saat, kita akan terengah-engah sehingga frekuensi pernafasan meningkat. Berada di ruangan yang sempit dan kekurangan oksigen dapat menyebabkan frekuensi pernapasan bertambah cepat untuk memperoleh oksigen lebih banyak. Bayi dan balita memiliki frekuensi napas lebih banyak dibandingkan orang dewasa karena volumenya yang relatif lebih kecil dan sel-sel pada bayi yang sedang berkembang sehingga butuh pasokan oksigen lebih banyak. Yang selanjutnya adalah volume udara pernafasan. Berikut adalah volume udara pernafasan paru-paru manusia yang dalam keadaan normal sekitar 0,5 liter atau 500 cc. Kemudian inspirasi maksimum atau IM 4,8 liter atau 4.800 cc. Ekspirasi maksimum atau EM 4,8 liter 4.800 cc. Udara residu 1,2 liter 1.200 cc. Kapasitas vital paru-parunya 4,8 liter atau 4.800 cc. Yang selanjutnya, kadang-kadang dalam soal bentuknya itu adalah grafik seperti ini ya. Anak-anak bisa lihat grafiknya. Jadi kalau yang diminta volume tindalnya, cadangan inspirasinya, anak-anak bisa lihat model grafiknya. Ya, Melisa akan tulis volume tindal adalah volume udara pernafasan atau inspirasi biasa. Jadi kalau anak-anak bernafas biasa itu namanya volume tindal. Kemudian yang selanjutnya adalah kapasitas vital. Kapasitas vital adalah volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin juga. Kemudian ada volume sisa atau residu adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan napas atau ekspirasi maksimal. Anak-anak bisa simak baik-baik ya tentang grafik ini karena biasanya di soal itu bentuknya grafik seperti ini. Yang selanjutnya, anak-anak bisa membuka buku IPA-nya. Kita lanjut di halaman 269, yaitu tentang kelainan dan penyakit sistem pernafasan. Pernafasan manusia dapat terganggu oleh penyakit dan kelainan organ pernafasan. Penyakit dan kelainan sistem pernafasan dapat menyebabkan hipoksia, yaitu
Suatu kondisi saat jaringan tubuh kekurangan oksigen. Nah, penyebab hipoksia ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini kadang-kadang kita dengar juga dengan istilah flek paru-paru ya. Oke, disebabkan oleh bakteri Bacillus tuberculosis. Selain menyebabkan radang paru-paru, penyakit ini menyebabkan alveolus mengandung banyak cairan sehingga mengganggu proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya adalah pneumonia. Disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur. Infeksi tersebut menyebabkan peradangan pada paru-paru sehingga mengakibatkan cairan tertimbun di alveolus. Penyakit yang selanjutnya adalah bronkitis. Menyebabkan peradangan pada dinding bronkus yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyebabkan batuk berdahak. Kelainan dan penyakit sistem pernafasan yang selanjutnya adalah asma yang menyebabkan penyempitan saluran pernafasan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh alergi. Emfisema menyebabkan alveolus penuh dengan cairan sehingga menghambat proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir ada kanker paru-paru, menyebabkan sel-sel paru-paru tumbuh tidak terkendali dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jaringan kanker akan mendesak alveolus sehingga tidak berfungsi lagi. Perokok memiliki kemungkinan terkena kanker paru-paru jauh lebih tinggi dibandingkan bukan perokok. Ya, anak-anak tadi adalah kelainan dan penyakit sistem pernafasan. Pernahkah kamu mendengar pernapasan buatan? Jika kamu mendapatkan temanmu tiba-tiba pingsan dan berhenti bernafas, apa yang harus kamu lakukan? Dapatkah kamu memberikan pernafasan buatan? Nah, bagaimana caranya? Pernafasan buatan atau CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, sangat penting untuk menolong orang berhenti bernafas akibat kecelakaan, misalnya tenggelam atau pingsan. Cara-caranya atau langkah-langkahnya melakukan pernafasan buatan adalah sebagai berikut. Pastikan korban dalam keadaan terlentang, letakkan satu telapak tangan di atas dada bagian tengahnya, kemudian letakkan telapak tangan kedua di atas tangan pertama. Posisi sikut harus lurus dan bahu tepat berada di atas lengan. Yang selanjutnya adalah tekan dada sedalam 5 cm sebanyak 30 kali dengan kecepatan 1-2 tekanan per second. Saat menekan, gunakan tubuh bagian atas kamu, tidak hanya kekuatan lengan. Kemudian periksa apakah sudah ada tanda-tanda korban bernafas atau bergerak. Jika belum, lanjutkan proses ini hingga tenaga medis datang dengan kecepatan 100 tekanan per menit. Kamu dapat memeriksa apakah dia dapat bernafas dengan normal atau belum dengan cara melihat gerakan dadanya serta mendekatkan telinga dan pipi kamu ke hidung dan mulutnya. Jika belum dapat bernafas dengan normal, lakukan pernafasan buatan dengan metode mulut ke mulut. Nah, anak-anak, materi kita sudah usai. Ya, anak-anak bisa baca kembali penjelasan yang ada di buku. Kemudian minggu depan kita akan berlatih latihan soalnya. Ya. Oke, itu saja materi tentang sistem pernafasan. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.